Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya ingin ngajak diskusi, sharing kepada sahabat semua terkait masih seputar pembelajaran jarak jauh. Nah, pada video saya sebelumnya saya sudah membuat tentang video pembelajaran di TK, di PAUD ya. Nah, sekarang saya ingin ngajak diskusi bagaimana konsep pembelajaran jarak jauh di kelas 1 SD. Nah, ini sahabatku nih. Ini menarik, kenapa? Karena kelas 1 notabene baru lulus dari TKB, kemudian masuk ke kelas 1, tiba-tiba harus sudah melakukan atau mengikuti proses kegiatan pembelajaran secara PJJ. Nah, tantangannya pasti berat ya. Pertama, pertimbangannya adalah anak kelas 1 itu masih areanya masih area bermain, harus ketemu guru, harus ketemu teman ya, harus bersosialisasi, harus ngumpul, harus berkolaborasi, berkelompok. Tiba-tiba tidak boleh dilakukan itu. Nah, ini menarik nih pemirsa. Nah, bagaimana kiatnya? Mari kita coba review sejenak. Pertama, untuk orang tua nih, orang tua pertama tidak perlu panik ya, tidak perlu panik ya, karena semua orang mengalami itu. Satu, khusus untuk orang tua nih ya, untuk orang tua review kembali, buka kembali video-video pembelajaran yang dimiliki Ananda waktu di TKB kemudian ditampilkan ya, minimal mereview apa yang sudah dilakukan dialami Ananda waktu di TKB, karena nanti itu akan pasti terjadi di SD kelas 1 manakala kondisi sudah normal. Kemudian yang kedua, pastikan untuk orang tua itu mempunyai silabus, mempunyai parent handbook yang dikeluarkan oleh sekolah selama beberapa bulan, di mana masa itu ditentukan sebagai masa PJJ oleh sekolah. Selama pembelajaran ke depan akan lebih menarik manakala sering komunikasi dengan gurunya ya, sering komunikasi dengan gurunya walaupun secara virtual ya, walaupun secara virtual tetap berkenalan, kemudian ngobrolnya sementara virtual dulu ya, jarak jauh dulu, karena tatap muka masih belum diizinkan. Tapi untuk khusus wilayah yang sudah zona hijau, jika terjadi komunikasi tatap muka dengan SOP yang ketat mungkin bisa dicoba, tapi ini perlu waspada. Nah, bagi guru kelas 1, bagaimana caranya supaya proses pembelajaran jarak jauh di SD itu berjalan dengan baik? Maka resepnya yang pertama adalah Ibu Bapak tolong fokus ya, tolong fokus bukan kepada kurikulumnya dulu, tapi fokus kepada bagaimana menata hati anak, bagaimana menyiapkan mental anak bahwa dia adalah murid kelas 1 ya. Kita berangkat dari dalam dulu. Jadi nggak usah ditargetkan kurikulum terlebih dahulu di awal-awal ya, untuk khusus di awal-awal ya. Nanti bulan Juli, Agustus, September itu masih pengkondisian. Mereka harus ada activity pengenalan ya. Jadi kalau ada kegiatan PJJ, pakai Zoom, pakai Google Meet, atau video call, itu intinya masih pengenalan. Semua ngenalin gurunya, ngenalin temennya, ya. Kemudian juga ada tampilan cerita, kemudian ada tampilan senam, kegiatan-kegiatan yang menarik dulu. Nah, sehingga nanti timbul rasa nyaman bahwa dia sedang bersekolah. Itu nomor 1. Jadi misi utamanya adalah bagaimana menyadarkan anak bahwa dia sedang sekolah kelas 1, kemudian nyaman. Yang kedua, peran guru dalam komunikasi dengan anak itu juga harus balance dengan sesama murid. Jadi lebih seringlah menjalin komunikasi, mensinergikan mereka, mengelompokkan mereka, berkolaborasi mereka, tapi secara virtual. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah pakai Zoom atau Google Meet ya. Tatap muka belum diizinkan ya. Bagi yang tatap muka belum diizinkan, maka ini resep terbaiknya. Jadi sehari harus ada video call, harus ada Zoom meeting, harus ada Google Meet ya. Setengah jam atau 1 jam mereka biarkah berbicara, kemudian mengenalkan diri, saling bertama, saling menyapa begitu. Nah, trik-trik komunikasi menyambungkan secara hati antar satu murid dengan murid lain itu menjadi tugas guru. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua? Di sini yang menarik, konsep pembelajaran jarak jauh di kelas 1 terutama yang tiba-tiba harus PJJ, ini kuncinya ada di dua sosok, yaitu guru dan orang tua. Maka kedua orang dewasa ini harus kolaborasi, harus berkoordinasi, kemudian harus melakukan komunikasi dengan tuntas. Apa yang dibahas? Kesepakatan
Kesepakatan apa? Pembagian tugas. Tentu saja akan terjadi pembagian tugas antara guru di sekolah dan juga dengan orang tua murid di rumah. Tidak mungkin diserahkan ke sekolah total atau sebaliknya diserahkan pada orang tua total. Maka akan berbagi tugas. Jika program PJJ kelas 1 sudah jadi, tahap pertama tidak fokus dulu ke pembelajaran, tapi lebih kepada penyiapan mental, kesiapan mereka belajar, kedewasaan, berani berbicara dan sebagainya itu, maka ada peran-peran yang harus dibagi, mana ini menjadi tugas guru dan ini mana menjadi tugas orang tua. Saya kira ini menjadi pekerjaan yang luar biasa, sangat mulia nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru kelas 1 nggak usah khawatir. Kemudian berikutnya adalah perlu disadari bahwa kelas 1 itu kan masanya dia harus membaca, mengenal huruf, mengenal bilangan, latihan menulis. Nah ya kan? Kemudian harus dilatih juga motorik halusnya, motorik kasarnya, cara dia berteman, cara dia berbicara, semua menjadi rangkaian penilaian. Kelas 1 adalah saatnya untuk berlatih, dikenalkan sesuatu. Secara target kurikulum mereka dikenalkan bagaimana menulis, ya, mengenal huruf, menulis sederhana, mulai menghitung bilangan dan mengenal. Dan dia harus bersosialisasi, kemudian berbicara, kemudian dia motorik halus, motorik kasarnya, semua dalam koridor penilaian di TK, penilaian perkembangan tentunya ya, dengan menggunakan alat ukur khusus di penilaian perkembangan di TK. Nah ini tidak mudah manakala dilakukan tidak dengan tatap muka. Nah bagaimana caranya? Maka penilaian di TK dilakukan dengan konstruksi yang sangat sederhana ya, dengan melalui jarak jauh ya, dengan melalui jarak jauh. Maka untuk guru-guru di kelas 1 SD, maka mulai dari sekarang dibuat semacam matrikulasi, mana tugas guru, mana tugas orang tua. Nah, mengenalkan yang sederhana, yang bisa di-handle melalui aplikasi, melalui media daring, melalui PJJ, itu tetap harus dilakukan. Maka siapkan video-video, baik video buatan sendiri, bahan ajar gurunya itu lebih keren, atau video pembelajaran yang berkolaborasi dengan media lain. Kita ambil dari YouTube, dari aplikasi, dari pemerintah, itu dikumpulkan, dipilih, disaring, dipilah, kemudian yang terbaik ditampilkan, diberikan ke orang tua. Nah orang tua menampilkan ke anak. Pengenalan angka, pengenalan huruf, latihan menulis, motorik halus, motorik kasar. Nah video-video itu akan menarik manakala ditampilkan juga setiap hari kepada anak. Nah, yang paling penting adalah pemilihan media belajarnya ya. Itu dicari yang kualitasnya bagus, kemudian bisa diikuti, mudah diakses oleh orang tua, sehingga guru terwakili di situ. Dan akan lebih ideal lagi kalau guru yang membuat media pembelajaran itu sendiri, sehingga walaupun tidak terjadi tatap muka secara langsung, maka wajah guru itu setiap hari hadir di ruangan anak, hadir di rumah seluruh murid. Ini akan menarik. Atau sesekali kita berbagi tugas dengan orang tua disuruh membuat video anandanya. Jadi misalnya punya 20 murid dalam satu kelas, maka setiap murid akan terjadi satu video pembelajaran sedang apapun di rumah. Apakah sedang dia membersihkan kamar tidurnya, atau sedang kegiatan, atau sedang cerita, atau sedang menenangkan diri. Di video durasinya nggak usah panjang-panjang, 30 detik saja misalnya, akan dikumpulkan 20 orang dijadikan satu, dan itu nanti akan ditampilkan setiap saat di awal pembelajaran, sehingga wajah temannya, wajah gurunya itu akan selalu tampil setiap hari. Ini akan mewarnai menjadi sesuatu kekuatan tersendiri bagi murid dalam hatinya, begitu ya. Penilaian pakai Zoom, penilaian pakai praktikum langsung, kemudian yang penting ada videonya ya. Kalau praktikum itu harus ada, kemudian ada instrumennya, ada kolaborasi dengan orang tua, tidak masalah ya. Penilaian untuk sementara melibatkan orang tua tidak masalah ya, tidak masalah, karena kita bukan menjudge nilai, bukan mencari skor, bukan, tapi fokus kepada bagaimana perkembangan anak ke depan akan lebih baik. Nah, bagaimana penilaian tentang kurikulum nih sahabat semuanya, guru-guru kelas 1. Untuk sementara proses penilaian resmi perlu dipertimbangkan dulu, karena kondisinya tidak normal, pasti penilaiannya juga berpengaruh tidak normal.
tapi menggunakan konsep yang sama, menggunakan frame yang sama. Tentunya kurikulum di kelas 1 walaupun sampai kelas 6 yang PJJ itu kan disesuaikan ya, tidak harus 100% karena kondisinya tidak normal. Berarti itu boleh dipadatkan, pemadatannya itu ditentukan oleh sekolah masing-masing sehingga targetnya tidak perlu sampai 100% karena kondisinya seperti ini gitu ya, akan sangat berpengaruh begitu ya. Nah, bagaimana penilaiannya? Ikuti penilaian normal, tapi penilaian yang bisa saja ya, penilaian bisa saja. Nah, kelas 1 yang misalnya nanti ulangannya itu tertulis sementara belum bisa nulis, tidak pernah ada tatap muka menulis, maka ulangannya juga tidak perlu menulis dulu gitu. Ambil penilaian yang lain, kan penilaian ada banyak, ada menulis, ada sikap, kemudian ada keterampilan, ada praktik. Pilih penilaian yang sangat simple saja pemirsa ya, yang susah-susah nggak usah dulu lah gitu ya, karena terkendala ya. Jangan memaksakan diri untuk mengambil salah satu penilaian yang sulit ya, dimudahkan saja prosesnya, sehingga nanti pasti terjadi adalah penilaian yang dari pengamatan guru dan berdasarkan instrumen. Tidak masalah ya, tidak masalah itu dilakukan. Nah, karena konsepnya tetap harus target kurikulum walaupun tidak banyak di kelas 1, maka perlu dibicarakan bersama di lingkungan sekolah melalui tim pengembang kurikulumnya, ngumpul dulu, sepakat dulu 3 bulan pertama selama masa transisi ini sampai mungkin nanti Agustus, September atau bahkan Desember, semester 1 lah minimal di tahun ini, tahun 2020-2021, itu apa yang harus dilakukan di SD kelas 1 itu apa, disepakati dulu, kemudian penilaiannya seperti apa disepakati dulu, sehingga guru juga punya ancang-ancang yang bagus begitu ya, tidak terbebani kurikulum, tidak terbebani bagaimana, tapi yang penting proses pelayanan pembelajarannya, sosialisasinya, pendampingannya secara virtual itu berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir untuk Bapak dan Ibu, kuncinya tadi saya ulang kembali, harus terjadi komunikasi yang bagus antara orang tua dan sekolah. Kalau misalnya kondisi memungkinkan, itu gurunya yang datang ke rumah Ananda juga boleh, ke rumah murid, home visit ya, home visit tentunya dengan perjanjian dulu boleh atau tidak, kemudian juga menggunakan SOP yang bagus begitu ya, yang rapi supaya terjaga dan aman begitu ya. Nah, nanti di situ terjadi komunikasi dengan jarak yang mungkin 2 atau 3 meter tidak masalah, yang penting ketemu muridnya, sudah melihat wajah gurunya dan guru juga melihat. Ini saya kira menarik pemirsa, ini boleh dicoba walaupun konsekuensinya adalah ini memakan waktu. Tidak masalah bagi saya pribadi, nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana anak merasa nyaman, dia sudah masuk kelas 1 SD, sudah punya guru, sudah punya teman. Nah, bagaimana caranya ini menjadi tanggung jawab orang tua dan guru di sekolah. Nah, pemirsa, itu saja resep dari saya tentang konsep pembelajaran di kelas 1 SD, sehingga dengan seluruh kondisi itu anak merasa nyaman bahwa rumahnya adalah sekolahnya, ruang belajarnya adalah ruang kelasnya, sehingga setiap hari anak merasa nyaman walaupun tidak tatap muka. Demikian sahabat semua, resep dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertugas, salam sukses, salam motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.